Bab 42. Jerry galau. Selesai meeting, Kinan segera kembali ke ruangannya, begitu pula dengan Jerry segera kembali ke ruangannya. Kinan terkejut melihat kehadiran Dira dan Queen yang tengah tertidur pulas di sofa. Kinan tersenyum lembut lalu memberikan ciuman di kening Dira dan juga Queen. Di atas mejanya, terlihat kotak makanan berisi cupcake kesukaannya. Kinan tersenyum lalu membuka dan menyantapnya tanpa membangunkan Dira maupun Queen. Tahu aja, kalau aku lagi pingin cupcake ini. Gumam Kinan sambil terus menyendok cupcake di hadapannya. Dira pun terbangun, pandangannya mengedar tertangkap sosok suaminya yang tengah asyik menikmati cupcake sembari menatapnya. Dira pun menyambutnya dengan senyuman manis. "Mas, nggak bangunin aku. Kamu tidurnya nyenyak banget, aku nggak tega buat bangunin kamu." "Nggak apa-apa, Mas." Dira pun beranjak dari sofa dan meletakkan kepala Queen dengan pelan di atas sofa supaya tidak terbangun. Dira mendekat ke arah Kinan. "Queen tadi nggak sekolah sayang?" tanya Kinan seraya menarik Dira untuk duduk di pangkuannya. "Enggak, Mas. Maaf ya, aku beberapa hari ini ngerasa cepat lelah aja, ditambah kita tadi harus buru-buru pulang pagi, kasihan Queen juga." Ucap Dira dengan manja, sembari mengalungkan tangannya pada leher Kinan. "Enggak apa-apa kok sayang. Mas enggak apa-apa kayak gini di kantor?" tanya Dira. "Siapa yang mau marah? Kamu kan istri aku." Celetuk Kinan seraya mencium bibir Dira sekilas. "Mas, pulang yuk," rengek Dira. Seketika Kinan mengerutkan keningnya. "Hei, kamu tumben-tumbenan aneh gini," balas Kinan sambil memencet mesra hidung Dira. "Ya enggak, Mas. Pingin lama-lama aja sama kamu. Aku abis ini ada meeting lagi sayang, mau ketemu sama klien untuk membuat kerja sama baru. Aku rencana mau bikin aneka olahan ayam, sesuai dengan ide dari ayah." Jelas Kinan. "Oh gitu, ya udah deh. Aku tunggu sini aja ya, Mas." "Iya nggak apa-apa kok sayang, kalau kamu emang capek, kamu pulang aja ya. Aku meeting lagi ya, sayang." Kinan beranjak dari tempat duduknya lalu mencium mesra kening Dira dan segera menuju ruang meeting. Di ruangan Jerry, Bu Diana marah-marah pada Jerry yang membuat Jerry mengacak-acak rambutnya. "Pokoknya mama nggak mau tahu, 2 bulan lagi ulang tahun kamu ke-31, kamu harus punya calon istri." Jelas mama Jerry sambil melipat kedua tangannya di dada. "Ma, emang nyari istri itu segampang beli terasi apa, Ma?" gerutu Jerry sambil merapikan berkasnya untuk menyusul Kinan meeting kembali. "Mama nggak mau tahu, mama ini sudah pingin nimang cucu Jerry. Kinan udah laku 2 kali, masa kamu nggak laku-laku?" sahut Bu Diana sambil menarik bibirnya sebelah. "Ih, Mama. Masak bandingin aku sama Kinan, Jerry pingin nikah itu sama gadis yang bener-bener cocok sama Jerry." Imbuh Jerry yang mulai kesal dengan mamanya. Bu Diana menyentuh wajah Jerry, memalingkan wajah Jerry ke kanan dan ke kiri. "Kamu ganteng, sukses tapi kenapa belum laku-laku? Apa yang salah sama kamu sih?" gumam Bu Diana. "Jadi mama ke kantor cuma pingin bahas ini aja. Jerry mau meeting lagi, Ma. Doain Jerry, Ma. Jerry udah ada target kok." "Oke, Ma." ucap Jerry sembari mengecup pipi Bu Diana dan segera pergi berlalu menyusul Kinan ke ruang meeting. Target terus dari dulu. Yang ada targetnya meleset terus. "Lama-lama kamu mama jodohin sama si Carmilla itu," teriak Bu Diana pada Jerry. "Carmilla adalah cewek bertubuh subur yang doyan makan,
yang selalu Bu Diana jadikan ancaman untuk Jerry supaya Jerry bergegas mencari istri. Bu Diana pun segera pergi dengan wajah kesalnya. Bu Diana segera pergi naik taksi online yang sudah dipesannya, lalu memutuskan pergi ke mall untuk menenangkan hatinya yang kesal. Bu Diana memasuki toko tas, lalu toko baju, toko sepatu dan toko aksesoris. Kedua tangan Bu Diana sudah penuh dengan tentengan belanja. Tiba-tiba ada segerombolan anak muda yang menabraknya hingga membuatnya terjatuh beserta belanjaannya. "Hei, kalian! Dasar nggak punya sopan santun!" gerutu Bu Diana. "Dasar nggak punya sopan santun!" gerutu Bu Diana. Karena gerombolan anak muda itu malah cuek tanpa menolongnya. "Aduh, kaki aku sakit banget," keluh Bu Diana sambil memegangi pergelangan kakinya. Tante kenapa?" tanya Mela, yang kebetulan ada di mall dan sedang libur kerja. Iya kaki saya sakit. Tadi ada gerombolan anak muda yang nggak punya sopan santun nabrak tante." Tante malah ditinggalin," kata Bu Diana. "Ya sudah ayo tante, kita duduk di sana dulu. Sini saya bantu." Mela pun membantu Bu Diana berdiri dan memapah Bu Diana. Mela mengajak Bu Diana duduk sebuah food court yang tak jauh dari tempatnya terjatuh. "Sini tante saya bantu pijitin kakinya ya," kata Mela. Mela pun berlutut dan duduk lalu meletakkan kaki Bu Diana di pangkuannya. Nak, kaki tante kok malah jadi nggak sopan gini?" "Nggak apa-apa tante, biar tante bisa lebih enakan," ucap Mela dengan lembut sembari memijit kaki Bu Diana yang terkilir. Bu Diana memandangi Mela dengan seksama, wajah cantik khas wanita Indonesia. "Coba tante gerakin dulu," ucap Mela. Bu Diana pun menggerakkan pergelangan kakinya. "Wah, udah nggak sakit lagi. Terima kasih ya." "Oh ya, siapa nama kamu?" "Mela, tante." "Tante masih mau lanjut belanja atau mau pulang?" tanya Mela. "Kebetulan sudah selesai. Kalau gitu Mela antar ya." Mela udah pesan taksi online dan sebentar lagi sampai. Mela bantu bawa ya. Iya. Makasih ya, Mela." "Sama-sama tante." Mela pun membantu Bu Diana membawa barang belanjaannya sembari menggandeng lengan Bu Diana sampai menuju taksi. "Kamu baik banget sih," puji Bu Diana. "Tante belanjaannya banyak banget dan kenapa sendiri aja?" "Iya, tante lagi bete sama anak tante." "Bete karena nggak mau nemenin tante belanja ya?" "Bukan. Karena dia belum mau nikah-nikah, sedangkan tante sudah pingin punya cucu," gerutu Bu Diana. Mela pun terkekeh mendengar cerita Bu Diana. "Mungkin belum nemu yang pas aja tante. Daripada buru-buru tapi ujung-ujungnya bikin kecewa, mending ya sabar nunggu yang cocok." "Iya kamu benar, Mel. Dan alasan dia juga seperti itu terus. Apalagi kan dia anak tante satu-satunya," ucap Bu Diana sambil menghela nafas panjang. "Sabar ya tante. Doain aja supaya anak tante ketemu jodoh yang tepat." "Kamu mau nggak sama anak tante?" tanya Bu Diana yang membuat Mela tercekat. "Hehehe, tante ini kenal juga belum ada 1 jam. Kapan-kapan tante kenalin kamu sama anak tante, ya." Mela cuma gadis biasa yang cuma kerja di kafe tante. Dan Mela juga yatim piatu. "Nah, tidak masalah. Tante tidak pernah melihat seseorang dari status sosialnya. Kalau kamu nggak suka sama anak tante nggak apa-apa kok, yang penting kan kalian ketemu dulu." "Tante mohon," rengek Bu Diana memelas. "Iya, tante," jawab Melas pasrah. "Kalau gitu cepat tulis nomor handphone kamu di handphone tante ya."
kata Bu Diana antusias sambil menyodorkan handphonenya. Mela hanya bisa pasrah dan segera menuliskan nomor handphonenya karena Mela merasa sungkan jika harus menolak. Ya udahlah, aku coba. Lagian cuma ketemuan biasa. Dan aku pun nggak berharap lebih. Aku berusaha menghargai permintaan Tante Diana karena sepertinya beliau orang yang baik, kata Mela dalam hati. Waktu telah menunjukkan pukul 4 sore, meeting pun baru saja selesai. Kinan segera menuju ruangannya kembali, melihat Dira dan Queen masih tertidur di sofa. Ternyata mereka benar-benar menunggu. Kasihan sekali anak dan istri aku, gumam Kinan. Kinan segera membangunkan Dira dan Queen. Sayang, bangun. Ayo kita pulang, kata Kinan sambil menepuk bahu Dira dan Queen. Mereka segera membuka mata perlahan. Udah pagi ya, Mas, seloroh Dira. Kamu ini ngigau, ini masih sore. Kalian pules banget tidurnya, kata Kinan. Queen sayang, ayo kita pulang. Papa udah selesai nih meetingnya. Iya, Ma. Queen lama banget ya boboknya, ucap Queen dengan wajah yang sayu. Hehehe iya. Kita sama tidur di sini. Maaf ya, gara-gara Papa ada meeting mendadak kalian pada jet lag, goda Kinan sambil menggendong Queen. Kamu ini, Mas, kayak abis perjalanan luar negeri aja, kata Dira sambil menggandeng lengan Kinan. Oke, ayo kita pulang. Mas, aku lagi pingin ice cream. Kita mampir makan ke kedai ice cream di ujung jalan sana. Banyak banget variannya. Kayaknya enak deh, abis bangun tidur terus makan ice cream, rengek Dira sembari menarik ujung jas Kinan. Queen setuju, imbu Queen dengan semangat. Oke, kita ke sana, jawab Kinan yang tak kalah semangat. Sesampainya di kedai ice cream, Dira dan Queen bergandengan tangan bak kakak dan adik sedangkan Kinan merasa seperti bapak-bapak yang ngemong anak-anaknya. Dira dan Queen terlihat bahagia melihat aneka macam ice cream yang terpampang dalam etalase kaca. Setelah memilih, mereka segera mencari tempat duduk. Kinan merasa kurang nyaman karena nuansa kedai ice cream tersebut bertema warna pink dan sangat jarang pembeli pria di sana. Enak, ucap Queen sembari menyuapkan ice cream coklat kesukaannya dengan taburan choco chip, wafer coklat dan trimit di atasnya. Dira memilihkan rasa tiramisu bertabur kacang serta caramel di atasnya untuk Kinan. Dan vanila bertabur regal biskuit yang telah haluskan beserta potongan buat strawberry di atasnya untuk Dira. Bikin adem kan, Mas? Apalagi kamu abis kerja dan juga capek. Iya sih tapi ini serba pink semua, sayang. Berasa pinky boy, gerutu Kinan. Udah nggak apa-apa kan sekali-kali. Pasti kamu nggak pernah kesini kan? Lagian kamu ini aneh-aneh aja, di kafe kita juga ada menu ice creamnya, kenapa mesti kesini sih? Kata Kinan celingak-celinguk karena merasa dirinya adalah pengunjung pria satu-satunya. Tadi pas mau ke kantor, lewat sini. Terus aku lihat kedai ice cream ini lucu gitu, Mas. Ya udah, cepat kalian habisin ya. Udah sore juga, kita semua bahkan belum mandi, apalagi kalian berdua pada ileran. Ledek Kinan. Dira dan Queen hanya saling pandang lalu tertawa. Malam harinya di rumah Jerry. Jerry sedang makan malam bersama dengan Bu Diana. Bu Diana memasang wajah cemberut sembari memainkan sendok dan garpunya. Jerry melihat ke arah mamanya yang bertingkah aneh. Mama kenapa sih? Kok nggak makan? Lagi males, ketus Bu Diana. Mama sensi amat sama Jerry, emangnya Jerry salah apa sih? Kamu ngerasa nggak,
rumah ini sepi. Sepi udah kayak kuburan. Tuh dengerin cuma ada suara jangkrik. Gerutu Bu Diana. Ya emang setiap hari gini kan mah. Apa yang jadi masalah? Kata Jerry deng entengnya. Kamu kenapa sih nggak peka sama perasaan mama? Kata Bu Diana yang memelankan suaranya dengan raut wajah sedih. Jerry pun menghentikan makannya sejenak lalu meraih tangan Bu Diana. Maafin Jerry kalau Jerry ada salah. Tapi Jerry bingung, mama ini kenapa? Mama ini udah tua, Jer. Mama pingin kamu cepetan nikah, mama pingin nimang cucu. Mama iri lihat teman-teman mama yang setiap keluar bawa cucunya atau pas lagi belanja selalu beliin sesuatu buat cucunya. Lah mama cuma bisa beli buat diri mama aja. Cerita Bu Diana dengan sangat sedih. Kamu normal kan, nak? Kamu masih suka sama cewek kan? Sambung Bu Diana yang seketika membuat Jerry terperanjat. Astagfirullah, Ma. Jerry normal lah. Mama ini ada-ada pikirannya. Ma, sejak papa meninggal beban hidup mama semakin berat. Sejak saat itu Jerry bertekad ingin membahagiakan mama. Dan alhamdulillah Kinan ngajak Jerry masuk di perusahaannya. Jerry ditunjuk menjadi sekretaris pribadi Kinan. Ya jadwal Jerry tentu sangat padat Ma. Mengikuti segala aktivitas Kinan. Jerry pun pantang nikah sebelum sukses dan buat mama bahagia. Dan sekarang Jerry sudah bisa membeli rumah ini, ada kendaraan serta bisa menambahkan modal catering untuk usaha mama dan sekarang semakin maju kan, Ma? Apalagi Jerry anak laki-laki satu-satunya untuk mama. Jerry larut dalam pekerjaan dan karir demi memberi kebahagiaan untuk mama karena mama telah menjadi ayah sekaligus ibu untuk Jerry selama. Jerry ingat betul bagaimana perjuangan mama untuk menyekolahkan Jerry dulu. Jerry sempat jatuh cinta sama Dira. Namun ternyata Dira memilih Kinan. Tapi Jerry tidak masalah karena persahabatan lebih penting daripada urusan wanita. Dan kebahagiaan mama jauh lebih penting dari apapun, cerita Jerry yang membuat Bu Diana terenyuh hingga menitikkan air mata. Maafin mama ya, nak. Gara-gara mama, kamu sampai lupa memikirkan kebahagiaan kamu sendiri. Sesal Bu Diana yang selama ini tidak pernah tahu isi hati anaknya. Enggak kok, Ma. Bukan gara-gara mama. Memang sudah kewajiban Jerry sebagai anak untuk berbakti kepada mama. Kata Jerry sembari menyeka bulir air mata Bu Diana yang menetes dari pelupuk mata Bu Diana. Mama bersyukur sekali memiliki kamu, nak. Imbuh Bu Diana. Jerry pun beranjak dari tempat duduknya lalu memeluk Bu Diana. Kalau sekarang itu yang mama inginkan agar Jerry menikah, Jerry akan melakukannya. Mama ada seseorang untuk kamu. Dia cantik dan baik sekali, mama akan buat janji supaya kita bisa bertemu ya. Mumpung mama masih sehat, nak. Mama ingin ketika mama pergi, mama bisa melihat kamu hidup bahagia dengan keluarga kecil kamu. Mama nggak boleh ngomong gitu. Mama harus sehat terus. Jerry akan turuti keinginan mama. Asal bukan Carmilla itu ya, Ma. Enggak, kok. Kamu tenang aja. Jawab Bu Diana sembari tersenyum. Suasana haru mencair hanya karena mendengar nama Carmilla. Jerry pun hanya pasrah berusaha mengikuti keinginan mamanya. Dan mungkin sudah saatnya bagi Jerry untuk memikirkan kebahagiaan dan masa depannya. Keesokan harinya, seperti biasa Dira mandi dan pergi ke dapur untuk menyiapkan sarapan pagi. Dira membuatkan 1 cangkir kopi untuk Kinan dan 1 gelas susu coklat untuk Queen. Hari ini Dira menyiapkan omelet untuk sarapan.
Setelah sarapan selesai, Dira segera menuju kamar Queen dan membangunkannya, setelah itu memandikan Queen. Sekarang giliran Kinan. Dengan kecupan mesra di bibir, Dira membangunkan Kinan. Seperti biasa, Kinan selalu menarik Dira dalam pelukannya. "Mas, udah jangan mulai. Itu Queen udah siap." "Oke, sayang. Lihat kamu buat aku jadi pingin terus." Goda Kinan sambil mengecup pipi Dira, lalu beranjak dari tempat tidur dan segera mandi. Dira segera menyiapkan celana, kemeja, jas, dasi, jam tangan dan sepatu untuk Kinan. Begitulah sehari-hari yang dilakukan Dira setiap paginya, layaknya ibu rumah tangga. Setelah semua siap, mereka berkumpul di meja makan. "Mas, abis ngantar Queen aku ke kafe ya? Katanya hari ini ada full booking acara baby shower," kata Dira mengawali pembicaraan pagi ini. "Emang siapa, sayang, yang bikin acara baby shower di kafe first time lo ini?" "Katanya booking atas nama Bu Rani." "Bagus dong, Ma. Berarti kafe kita semakin maju. Terus gimana persiapannya?" "Pak Roni bilang sih udah semua, jadi aku tinggal kontrol aja mulai dari menu makan sama dekorasi yang di request customer." "Baby shower itu apaan sih, Mah?" tanya Queen dengan polos. "Baby shower itu acara buat ibu hamil, sayang, yang usia kandungannya udah masuk 7 bulan. Jelas Dira. "Oh gitu. Queen juga mau cepetan punya adik dong, Ma. Queen kesepian nggak ada teman mainnya. Doain Mama ya sayang biar cepet punya adik," sahut Kinan sembari mengusap kepala Queen. "Emang Queen pingin adik berapa sih?" tanya Dira. "Queen pingin 5 biar rame, hehehe." "Wah banyak banget, kalau gitu kita mesti ngebut siang dan malam nih," goda Kinan sambil melirik ke arah Dira. "Itu sih maunya kamu aja, Mas," timpal Dira sembari tersenyum. "Oh ya, kamu masih ngerasa pusing nggak atau capek?" "Hari ini sih nggak, Mas. Pusing sama capeknya suka datang tiba-tiba." "Emangnya kenapa?" "Ya kalau kamu masih gitu kan kita bisa periksa, aku khawatir kamu kenapa-kenapa," kata Kinan dengan khawatir. "Nggak apa-apa kok, Mas. Kamu tenang aja ya," kata Dira sambil mengusap punggung tangan Kinan. Sesampainya di kafe, Dira menyapa ramah semua para pegawainya. "Pagi semua," sapa Dira sembari berjalan menuju ruangannya. "Pagi Bu Dira," jawab mereka semua dengan kompak sembari sibuk mendekorasi ruangan. Dira segera memeriksa laporan keuangan serta penjualan kafe karena beberapa hari ia belum sempat mengeceknya. Saat Dira sibuk mengecek laporan, Pak Roni pun datang menghampiri. "Permisi, Bu," sapa Pak Roni. "Iya Pak, ada apa?" tanya Dira sambil terus fokus membolak-balikkan halaman buku yang berisi laporan tersebut. "Ada sedikit masalah, Bu. Kita kekurangan tenaga, 5 pegawai kita bagian dapur ada yang izin tidak masuk dan ada yang sakit. Sedangkan mendadak orderan untuk baby shower, porsinya ditambah. Sedangkan 2 jam lagi acara dimulai." Dira menghela nafas panjang lalu menutup laporannya. "Memangnya menu apa Pak yang ditambah?" tanya Dira dengan wajah serius. "Cupcake tiramisu meminta tambah 50 porsi, tenderloin steaknya menambah 25 porsi dan puding coklat tambah 25 porsi. Apalagi ini acara pertama baby shower di kafe kita dan pelanggan baru kita ini memang sedikit rewel," jelas Pak Roni. Baik Pak Roni, ayo kita kerjakan bersama. Saya akan turun tangan langsung, setidaknya acara hari ini harus sukses dan pelanggan baru kita ini puas. Karena banyak tamu undangan,
sudah pasti bisa mempengaruhi penjualan kafe kita ke depannya dan bisa menambah omset serta pelanggan lagi. Hitung-hitung promosi gratis. Jadi ayo kita harus semangat. Baik, Bu Dira, jawab Pak Roni. Dira pun segera mengganti bajunya dan langsung menuju dapur untuk bersiap membantu menyiapkan menu tambahan. Ayo kita harus semangat. Kita harus yakin bisa, oke. Seru Dira dengan penuh semangat karena melihat wajah pegawainya mendadak lesu. Siap, Bu Dira, jawab mereka semua dengan kompak. Dira pun segera menuju ke dapur dan mempersiapkan segala macam bahannya. Ayo, semuanya kita semangat ya. Kalau acara hari ini sukses, kalian akan saya kasih tips. Semangat ya. Seru Dira sembari mengepalkan kedua tangannya. Siap Bu Dira, jawab mereka dengan kompak. Mereka semua pun segera mengerjakan pesanan tambahan, sesuai dengan permintaan pelanggan. Dira fokus di dapur untuk membantu mempersiapkan menu makanan. Sesekali Dira menoleh ke arah jam yang tertempel di dinding dapur. Sony, angkat cupcake-nya dari oven. Pudingnya segera masukkan lemari es. Jangan lupa tingkat kematangan untuk beefnya, kata Dira sembari menuang adonan cupcake ke dalam cetakan. Siap, Bu Dira, jawab Sony dengan tegas. Waktu pun terus berjalan hingga waktu tersisa 15 menit lagi. Mela, cepat tata cupcake dan pudingnya ke meja. Appetizer, dessert dan main course tata di tempatnya masing-masing supaya memudahkan para tamu undangan untuk memilih makanan. Perintah Dira dengan tegas sembari membawa nampan berisi cupcake yang telah matang. Siap, Bu Dira, jawab Mela sembari menata makanan di atas meja. Pastikan kematangan daging ya, jangan sampai under atau overcook, jelas Dira dengan tegas. Kepanikan semakin meningkat di antara mereka semua, peluh Dira mulai mengucur di keningnya. Benar-benar bikin tegang. Berasa ikut kompetisi masak, kata Dira dalam hati. Pak Roni, apa dekorasinya sudah siap semua? Tolong cek ulang supaya semuanya menjadi sempurna dan kustomer kita puas. Siap Bu Dira. Persiapan makanan di dapur pun sudah siap. Dira sangat lega karena waktu yang tersisa 5 menit akhirnya selesai juga. Dira bisa bernafas lega, hanya tinggal menatanya saja di meja panjang yang membentang. Semua pegawai yang tadinya tegang pun menjadi lega. Bu Dira, cupcake yang Anda buat ternyata lebih 25 packs, kata Sony. Tidak apa-apa Sony, tolong nanti kamu masukin box kertas yang rapi ya dan berikan kepada pelanggan kita ini sebagai tanda terima kasih. Dan bingkisan parcel untuk calon bayinya juga ya. Kita harus memberikan kesan pertama yang menyenangkan dan memuaskan, kata Dira. Baik, Bu Dira,